Kata dia baru ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semuanya. Ada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Bukan Kesempatan yang baru dan ingin mengenalmu Tuhan. Kalau sehari habis berapa? Dari semua yang Dapat duit berapa? ada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ya, oke. Terima kasih Pak Bambang, matur nuwun. Luar biasa ya. Saya bersyukur sekali saya punya Pak Bambang karena Pak Karel hal ini berhalangan, dia masih di rumah sakit nganter cucunya. Ya nggak apa-apa ya. Kita mulai hari ini dengan selamat siang teman-teman kompak. Siang ini hari ini ada Pak Bambang, ada Ibu Herina dari Samarinda, Mama Ita dari Depok, Pak Frans Bonardo dari Manado. Selamat siang Manado, selamat siang Pak Gibson, Pekanbaru. Selamat siang Oma Florence, Jakarta, Ibu Rosdiana Simanjuntak, Jakarta. Oke, selamat siang semuanya. Ada berapa orang hari ini? Ada 8 orang ya, 8 orang. Alright, kita buka. Teman-teman kompak siang, puji Tuhan, kita bersyukur karena anugerahnya kita bisa berjumpa lagi pada siang hari ini dan kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat dan diberkati luar biasa. Siang hari ini seperti biasa kita kedatangan tamu yang spesial dari Manado. Adalah seorang yang mantap lah, dia suka firman Tuhan, dia banyak memberitakan siapa Yesus ya. Nah, teman-teman kompak siang saat ini sudah hadir ya di virtual Zoom kompak siang ini ya, maupun yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel siang hari ini. Silakan YouTube ini dibagikan ke grup-grup rohani, juga ke grup-grup WhatsApp agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa karena kesaksian pada siang hari ini sungguh luar biasa dahsyat ya. Tujuan channel YouTube ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Silakan di-share ke teman-teman dan komunitas-komunitas yang lain sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. Bagi yang rindu untuk bersaksi ya di YouTube channel ini, di Zoom kompak siang ini, bisa call di nomor WhatsApp
kompak siang ini di 08122 970 2298 atau di 08123 556 7375. Nanti akan kami jadwalkan untuk bisa tampil di kompak siang, tapi jadwalnya sudah penuh ini sampai minggu depan bulan Juli minggu pertama sudah penuh ya. Juli 1 sampai 4 sudah penuh. Yang masih terbuka adalah minggu kedua. Jadi silakan yang mau rindu untuk bersaksi untuk demi kemuliaan nama Tuhan, kan bersaksi kan bukan kemuliaan atau kehebatan kita. Kita menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi ingat ya, kita menyenangkan hati Tuhan dengan bersaksi supaya apa? Surga tidak punya alasan untuk tidak memberkati kita. Kita harus bercerita siapa Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita buat Tuhan Yesus menangis melihat kita bercerita siapa Tuhan kita kepada orang lain. Jadi surga tidak punya alasan untuk tidak memberkati kita. Amin. Ya, mari kita sambut dengan sukacita tamu yang akan bersaksi, Pak Frans Bonardo dari Manado. Shalom, selamat siang Pak Frans. Apa kabar siang hari ini? Shalom, sehat semuanya, dahsyat puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, mana teman-teman yang nggak diajak nih masuk di Zoom? Iya, Ketepatan teman-teman pada sibuk semua, saudara-saudaraku. Alright, nggak apa-apa. Nanti minggu depan ya Pak Suran ya, hari Senin ya boleh diajak ya. Yang akan bersaksi adalah bukan orang biasa. Orang pasti luar biasa dong, ya nggak? Ya toh? Iya. Pasti kita luar biasa. Kita kan sudah ditebus dengan darah Yesus ya. Pasti bukan orang biasa. Di luar sana itu orang biasa. Kita orang luar biasa karena kita sudah ditebus dan saat ini ada di sini. Kalau nggak luar biasa, kalau orang biasa-biasa ya di luaran sana. Kita ada di sini ada orang biasa, orang luar biasa kan. Nah, sinilah. Sekali lagi tidak mudah ya untuk membawa Pak Frans ini ke sini susah. Sorry. Karena Pak Frans juga punya kesibukan. Ya, bukan salah Pak Frans sih. Ya, waktunya yang sering bertabrakan. Mari. Sorry. Mari kita satu dalam doa. Saya ajak Pak Frans untuk berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Luar biasa Engkau Tuhan menjamah setiap kami pada siang hari ini. Kami percaya siang ini kami adalah orang-orang yang Engkau pilih sehingga kami boleh berada di virtual Zoom ini untuk bisa mendengarkan suaramu lewat kesaksian dari Pak Frans dari Manado. Kesaksian yang mengajar kami bagaimana kami semua bisa Engkau pakai dengan dahsyat dan ajaib. Ini doa kami. Dan mari Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Urapi setiap kami sehingga kesaksian ini membakar setiap kami. Sehingga kami fokus hanya kepada Engkau. Bukan kepada masalah, bukan kepada problem, bukan kepada tantangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Oke. Semangat, puji Tuhan, luar biasa. Oke, sebelum Pak Frans mau bersaksi, izinkanlah saya mau share dulu satu kebenaran firman Tuhan ya. Ya, teman-teman kompak di dalam kasih dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu firman Tuhan sebelum kita mulai kesaksiannya. Jangan pernah berhenti untuk berharap dan tetaplah percaya akan firman Tuhan. Karena Dia pasti menepati janjinya. Setiap janji firman Tuhan. Firman Tuhan di Bilangan 23 ayat 19. Ya, boleh dibuka ya. Bilangan 23 ayat 19. Berkata apa? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara
dan tidak menepatinya. Teruslah percaya, teruslah berharap. Janjinya pasti nyata. Kita yang hadir di virtual Zoom ini maupun yang sedang mengikuti YouTube channel ini adalah semua orang yang berkualitas. Kalau kita nggak berkualitas, ya kita pasti nggak ada di virtual Zoom ini. Ya kita pastinya itu ada di luar sana. Ya, itu. Apa ciri-ciri orang berkualitas? Punya spirit yang excellent. Apa itu ciri-ciri orang yang spirit of excellence? Adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan semangat yang luar biasa, yang tidak asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Harus punya prinsip yang semangat yang on fire seperti Pak Frans. Pak Frans dari Manado. Mau tahu siapa Pak Frans? Asal-usulnya, mengapa Pak Frans selalu on fire setiap saat? Mari ikuti podcast siang hari ini. Saya akan berikan waktu dan layar buat Pak Frans ya, untuk diceritakan dari awal, barangkali mulai dengan perkenalan, keluarga, kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Silakan Pak Frans, dimulai dari sekarang. Monggo. Ya, terima kasih kepada Bapak Andre yang memberikan waktu dan kesempatan buat saya siang hari ini. Begitu juga terima kasih buat Tuhan buat hari ini saya bisa memberitakan kesaksian iman saya kepada saudara-saudara seiman saya. Semoga kesaksian ini nanti jadi berkat buat kita semua. Amin. Dan menjadi kita semakin dekat dan dekat kepada Tuhan. Ya, salam kenal pada saudara-saudaraku. Nama saya Frans Bonardo Damanik dari Medan, ya. Dari Medan. Kalau darahnya Medan ya, saudara-saudaraku. Ya, salam dulu dari saya darah Batak, Horas semuanya. Horas. Puji Tuhan. Horas. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Siang hari ini sangat luar biasa. Saya bisa bertemu sapa dengan saudara-saudaraku yang ada di sini, yang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal. Jadi saya lanjutkan lagi perkenalan tadi. Saya istri saya Bu Rusinaga, anak saya ada 3. Kegiatan saya berladang sekarang, saudaraku, berkebun. Tadinya kita pernah di Jakarta. Di Jakarta itu pernah tinggal di daerah Tangerang, tapi tidak menjadi milik. Di sana menjadi tidak menjadi berkat. Kenapa? Pada saat kami di sana, kami selalu banyak tantangan melalui sakit penyakit terhadap anak, sehingga kami balik ke daerah kami. Puji Tuhan, pada saat ini. Sebentar Pak Frans. Ada yang tanya ya. di room chat, apa maksudnya Frans Bonardo DMAK? Apa itu? DMAK. Maksudnya? Ada you tulis nama Frans Bonardo DMAK. Apa itu? DMAK itu Damanik itu Pak. Damanik. Oh singkatan. Ya, oke, terima kasih. Oke, di waktu di Tangerang kerja apa? Kegiatan sehari-hari? Dulu di sana pernah di satu perusahaan di perusahaan Jepang. Jadi sesudah itu orang juga sama-sama bekerja di satu perusahaan. Tapi anak pertama pernah dulu sakit, step 10 hari baru sadar. Jadi secara medis pengobatan itu tidak ada kesembuhan. Akhirnya tidak ada kesembuhan. Akhirnya kami setiap ada tabungan uang selalu ada, sudah habis. Waktu itu kami baliklah ke Sumatera. Balik, udah itu ya akhirnya berobat di kampung sehingga kami sampai saat ini jadi tinggal di suatu kampung lah, begitu Pak. Ya, Pak Frans ini dari kesatuan tentara kah? Kok pakai baju tentara? Ketepatan ada abang saya ini tentara, ada jadi waktu itu ya biasalah kalau baju kan mau dikasih sama
adiknya Oke. sendiri ya gitu Oke, ya. oke, oke, oke. Oke. Ya, Oke, lanjut. ya. Terus pada siang hari ini saya sangat 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 bahagia bisa bertemu dengan saudara-saudaraku, Iya, bisa bagi kesaksian yang aku rasakan bagaimana pertemuan saya, besar kasih Tuhan yang ku alami dalam hidup ini. iya, Eee, pada 2000 tahun 2009 saya pernah kena penyakit, Pak. Saya pernah pernah kena penyakit, penyakit ini semakin hari semakin badan saya tidak ada. Semakin hari semakin mengerucut, semakin hari semakin tidak ada badan. Nah, waktu saya, eee, konsultasi dengan orang rumah, dengan lingkungan, dengan saudara, banyak masukan-masukan kalau orang yang memberitahukan saya ini berobat harusnya berobat kampung lah, kan kira-kira gitu kan, Pak. Nah, ada oke. lagi kawan-kawan yang memberitakan saya, "Dalam hidup ini kita harus bijak kawan, Ya, apalagi kamu sebentar, sebentar, orangnya." sebentar Pak Frans. Ya, Oke, terima kasih Pak Frans mau bersaksi di depan kita ya. Tapi saya himbau dengan teman-teman semua yang ada di virtual Zoom ini, mari kita hargai Pak Frans sehingga dia bisa bercerita di depan kita setiap kita. Boleh kalau boleh saya minta dengan kasih on cam semuanya. On cam semuanya ya berapa menit saja kan. Kesaksian ini tidak 2 jam 3 jam kan. Boleh on cam semua kita menghargai waktu dan yang diberikan oleh Pak Frans kepada setiap kita. Cari orang yang bersaksi angel loh, susah loh. Mari kita hargailah. Kita boleh on cam semua. Maaf Pak, Oke, nggak apa-apa. maaf Pak Andre. Kalau memang tidak bisa nggak Kalau apa-apa. saya buka suka mental Pak. Oh iya ya nggak apa-apa. Ngapunten kalau Nggak saya apa-apa. Ya suka ya oke. mental. Oke. Ya nggak apa-apa. Kalau Terima memang kasih. karena jaringan, is okay, is okay. Itu perkecualian. Selalu ada perkecualian, nggak masalah. Kalau nggak ada hal apa-apa, silakan buka. Kalau memang ada jaringan atau sedang berkegiatan di luar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain, ya alangkah baiknya kita hargai Pak Frans. Oke, lanjut Pak Frans. iya, terima kasih Pak Andre yang memberikan lagi kesempatan buat saya, membuat kesaksian. Nah, ketika saya sakit itu, banyak beberapa saudara dan juga keluarga membilang berobat kampung, tapi hati saya berkata tidak. Nah, kenapa begitu? Karena saya tidak berniat untuk berobat kampung. Nah, tapi pada saat di tengah jam 4 pagi, eee, penyakit ini sepertinya kambuhlah, kambuh. Ketika kambuh, saya bangunkan orang rumah mau berobat ke rumah sakit, tapi orang rumah bilang, "Ya ayolah, kalau memang nggak tahan lagi ayo." Jadi kami pergi ke rumah sakit. Nah, sebelum sampai ke rumah sakit ada satu medika medika di kami turun di sana, orang rumah bilang begini, "Udah kita sini dulu." Nah, ketika kami di sana cek berobat, di medika itu, dokter ini bilang gini sama saya, "Pak, kalau boleh Bapak di gereja GBI aja dulu, supaya penyakitmu sembuh," katanya. Amin. Jadi aku nanya sama dokternya, "Apa hubungan sakitku dengan saya pindah ibadah gereja, Bu?" Kata dokternya, Oke, oke. "Ibu." Nah, ya kan. Jadi karena, dibilang ibu dokternya ini, "Udah Pak, karena imanmu yang menyembuhkan engkau," katanya. Nah, ketika itu saya mau aja, karena dibilang ibu dokter ini saya mau kalau saya mau ke gereja, jangan di gereja suku dulu, ke GBI aja dulu katanya. Ya udahlah saya ikutin. Nah, ketika itu udah berlanjut, aktiflah saya di suatu gereja namanya GBI itu. Sesudah itu saya, didoakan, ada ruang doa yang khusus mau didoakan. Nah, pada saat itu saya bertanya kepada pendeta yang ada di situ.
ada depan saya, ada kiri kanan, Pak Pendeta, saya kan gereja suku. Sebelum saya didoakan bagaimana ini Pak? Nanti kalau saya sembuh, bagaimana? Saya nggak bisa diaktif di gereja GBI, bilang gitu kan. Tapi Bapak Pendeta ini bilang sama Ibu, yang pendeta-pendeta mengelilingi saya, bilang berkata, Pak Manik, kami bukan merekrut jemaat gereja suku supaya tambah kepada kami. Tapi ketika udah Bapak sembuh, nanti beritakanlah ini karena kesembuhan dari Tuhan Yesus, karena keimanan kamu. Ya Pak, aku bilang gitu. Nah pada saat itu ya saya lanjut didoain, saya sudah didoain, ya saya beraktivitas seperti biasa. Seperti biasa, pada waktu tengah malam adalah firman Tuhan berkata kepada saya dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1 demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Itulah ibadah yang sejati. Terus ayat 2-nya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan karakter budimu. Terus saya tiba-tiba bangun dari tempat tidur. Apa suara apa itu? Kok ada nyampaikan kayak gitu sama saya? Nah, baru aku sadar. Sesudah itu saya buka Alkitab bahwa itu rupanya suara Tuhan menyampaikan sama saya. Nah, pada saat inilah aku menyadari apa yang dibilang ibu dokter itu, bahwa imanmu yang menyembuhkanmu. Memang pada saat itu sesudah berlanjut saya dengan aktif di gereja GBI, ya puji Tuhan sampai saat ini Tuhan memberikan saya napas hidup, kesehatan, dan damai sejahtera. Amin. Dan saya juga sangat mengenal rupanya banyak proses yang Tuhan berikan kepada orang yang mau bertobat. Iya. Jadi sakit apa, Pak Frans? ketepatan, Tadinya sakit apa? tadinya saya sakitnya kalau di dalam setiap dokter yang saya jalanin, ada dokter yang udah yang ya ternama lah di daerah kami ini, dibilang ada yang bilang apa namanya itu asam lambung tinggi, baru lambung, baru kerusakan perut. Itu setiap dokter beda-beda. Ada yang bilang ada apa itu ya? Kanker apa itu? Kanker ada itu. Tapi setiap dokter spesialis yang kami jalanin beda-beda semua apanya. Tapi yang terjadi dalam kehidupan saya, semakin hari badan saya ini udah Suaranya nggak keluar. Suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak Frans. Wah, mungkin sinyal ya. Ya, Sinyal suaranya katanya. hilang. Ya, Signal mungkin. Selamat siang Pak Karel. Sudah selesai rumah sakit? Aman ya? Ya, sudah Pak. Sudah, mantap. Aman Pak. Oke, puji Tuhan. Ya. Tadi saya panggil Pak Bambang suruh gantikan Ya, sementara. Oke, aman lah kayak gitu. Oke Pak Frans, bisa. Ya. Suaranya hilang Pak Frans. Oh iya, jaringan terlempar ya. Ya, oke. Ya, jaringan Pak. Jaringan terlempar Hilang sendiri. semua dia ya. Iya. Ya, oke lah. Baru Iya. masuk. Ya, oke teman-teman yang belum sempat dengar tadi pengumuman dari Dr. Sau tadi, dia hari ini banyak kegiatan, banyak kesibukan, ada kegiatan yang harus dilakukan jam 1 sampai jam 2. Jadi kalau ada sempat dia akan masuk setelah itu, kalau tidak ya pasien yang ada 7 orang pasien hari ini akan di-handle oleh Pak Saud hari Senin minggu depan. Ini lagi Pak Frans udah muncul. Selamat siang Pak Frans. Rupanya jaringan ya. Masih mikrofonnya masih tertutup. Ya. Iya Pak, okay. Pak, jaringan Pak. Ya, jaringan. Kalau misalnya jaringannya lemah, boleh dimatikan kameranya saja. Mungkin karena jaringan lemah. Kan kelihatan tuh lampunya berapa yang nyala.
Bisa Iya Pak ya. dimatiin. Nah, Oke Pak ya. baik, lanjut. Jadi ya saya Ya, lanjut lagi Pak ya. teman-teman ya, teman-teman kalau jaringannya merasa Ya. lemah, nggak apa-apa, kamera di off kan nggak apa-apa. Kalau kalau tidak ada hal-hal yang lain ya, kamera on lah. Kalau kalau jaringan lancar, kalau tidak ada ya boleh dimatikan. Oke, silakan Pak Frans. Ya, terima kasih Pak Andre. Jadi demikianlah perjalanan kesaksian yang saya alami Pak, di Ya, mana Tuhan memberikan jalan kepada saya lebih mengenal dengan Dia dengan cara ada suatu penyakit. Makanya ya, di dalam buku Yohanes 11 itu, Yohanes 11 ayat 4 apa ya, ada pernah saya baca, penyakit bukan mematikan tapi mengingatkan supaya lebih mengenal Tuhan. oh ya, Kira-kira ya, begitu. ya, Ya, kira-kira gitu mungkin ya, gambarannya itu Pak. Tapi ya, itulah mungkin cara Tuhan saya biar lebih mengenal sampai saat ini juga. Kalau saya amati dari perkembangan kehidupan saya Pak, sering memang saya juga merasakan apakah dengan dekat dengan Tuhan ini banyak kali ujian. Benar Pak, sampai saat ini juga itulah yang saya bilang, penyakit yang ada dalam kakiku ada asam urat, ya mungkin ini juga suatu mengingatkan kembali, menghidupkan kembali bagaimana kita supaya tetap antusias untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin ini rencana Tuhan, amin, walaupun saya dengan sakit, ya saya juga bersyukur sekali bisa dengan berkomunikasi dengan saudara-saudara saya di Kompa ini yang enggak saya kenal bisa saya kenal seperti Pak Andre, yang semuanya tadi itu saya bisa menikmati bagaimana kehidupan yang Tuhan berikan, walaupun kita tidak langsung bertatapan dekat, tapi saya dapat merasakan saya bahagia. Jadi kesaksian intinya saya itu Pak, dalam kehidupan saya itu, saya menikmati berkat Tuhan dan bisa mengenal Tuhan karena saya jatuh dalam sakit. Disitulah saya mengenal Dia bahwa rupanya banyak cara Tuhan memberikan jalan untuk mengenal Dia. Demikian Pak Andre yang bisa ya, saya sampaikan. Terima kasih, puji Tuhan Andre, Tuhan ya, berkati kita. ya, Pak Frans, sebentar Pak Frans. Pak sekarang disembuhkan karena setelah mendengar suara audible dari Tuhan ya, mengenai Roma Iya, 12 ayat 1 sampai 2. Jadi iya perjemahkan Pak. pada Tuhan apa tubuhmu yang sejati. Adakah Pak Frans Iya. menceritakan mujizat yang Tuhan berikan kepada Pak Frans sehingga tidak secara langsung Pak Frans sudah menceritakan siapa Yesus itu. Selain dia menyembuhkan, dia adalah satu-satunya Tuhan. Dialah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku itu siapa? Tahu kan? Nah, silakan dijawab sendiri. Pernah nggak Pak Fran menyampaikan Iya, terima hal kasih itu Pak Andre. kepada orang lain atau teman atau apa yang ya biarpun Iya, sudah Kristen, ya tapi Kristen yang KTP kan Pak banyak kan? Kristen KTP iya, tahu kan? Kristen tanpa pertobatan. Itu KTP. iya. Kristen tanpa. Pernah nggak cerita-cerita seperti itu? Nah, silakan. Iya, terima kasih Pak Andre. Memang itu ketika saya sudah menikmati apa yang sudah saya alami dan saya juga memberitakan itu kepada kawan saya sendiri juga. Oke. Jadi saya beritakan bahwa Tuhan itu, bahwa Dia menebus kita dari dosa kita. Tuhan itu sangat baik buat kita. Tuhan Amin. itu penolong buat kita. Waktu itu memang beberapa kawan yang udah kusampaikan begitu semuanya, ya ada yang menganggap ya sepele juga melihat kita, ada yang menganggap diri kita ini seperti sok penetua gitu, tapi saya yang penting saya sampaikan apa yang saya alami. Kalau Amin. memang tapi memang kejadiannya di lapangan semua pada menghindar, baik itu sahabat, baik itu saudara, ketika kita sudah memberitakan suatu kebenaran. Kenapa? Karena tidak seperti keindahan yang dinikmati di dalam dunia ini kemungkinan Pak Andre. Mungkin Ya, kira-kira ya, gitu gambarannya. ya, Kalau ya. kalau saya alami ketika saya sudah mengalami ini di
dengan Tuhan saya sampaikan juga memang dengan kawan-kawan saya. Demikian Pak Andre. Ya, oke. Ya, memang kelihatannya ya secara kasat mata kesaksian Pak Frans itu biasa, nggak ada yang heran, nggak ada yang hebat, kan begitu. Tapi Iya, ingat, ada banyak orang Kristen yang mengaku mengenal Tuhan, yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak banyak orang yang mengalami secara pribadi dengan Kristus. iya Tidak benar. banyak. Nah, Pak Frans Iya ini benar. adalah satu-satunya orang yang berbahagia di dunia, mengalami Iya Pak. dengar suara audible. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Itulah yang iman, itulah yang ternyata menyembuhkan, memulihkan kesehatan Pak Frans, sehingga Pak Frans berani untuk menyampaikan kesaksian itu kepada orang yang walaupun mereka menerimanya, itu biasalah. Itu urusan dia. Tugas Pak Frans sudah disampaikan. Tugas Pak Frans harus menyampaikan kebenaran. Terserah dia mau percaya atau tidak. Dia akan berurusan. Dia akan berperkara bukan dengan Pak Frans. Dengan Iya, yang punya firman. iya benar Jadi Pak. jangan pernah takut atau malu. Jangan sok-sokan ini Andre ini apa dia. Nggak sekolah teologi, ngoceh-ngoceh di sini ngapain. Tugas saya adalah menjadi saluran, menjadi corong. Terserah orang mau menilai apa, itu urusan dia. Urusan saya adalah menyampaikan kebenaran, suka atau tidak suka. Kebenaran harus disampaikan karena saya merasa sudah ditebus oleh darah Kristus. Darah Amin. yang mahal. Masa Ya. kita responnya sudah ditebus biasa-biasa? Nggak Iya. bisa dong. Kita harus Iya, Pak. sampaikan walaupun saya banyak yang tidak suka. Itu urusan dia. Kalau dia tidak suka berarti dia akan berperkara sama yang punya firman, sama yang punya kebenaran, bukan dengan saya. Coba lihat Ahok. Berapa banyak dia didista. Dia bilang apa? Dia berperkara pada yang punya. Nyata satu persatu terbanting semua di liang kubur. Satu persatu loh. Ahok bicara apa? Yang disampaikan kebenaran. Kalau Iya, mereka benar, benar. meremehkan, Iya, fakta benar. itu terjadi. Satu persatu tumbang. Bukan kekuatan Pak Ahok, bukan. Pak Ahok hanya menyampaikan kebenaran yang harus disampaikan. Yang orang lain bilang sombong, Ahok keras. Tapi itulah kebenaran. Iya. Tetap sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon. Selagi ada Pak Frans. Silakan buka mikrofon kalau ada yang mau bertanya tentang apa saja. Mumpung Pak Frans ada di sini. Salam, saya mau tanya Pak, Iya, selalu. mengenai Pak Pran ya, awalnya ya dari gereja suku, bagaimana Tuhan menuntun Bapak untuk ke ini ya karismatik itu GBI. Ini Bapak tadi kesaksian ya itu ada terkait dengan perjalanan hidup saya seperti yang Bapak alami karena saya juga mulai bertobat juga. Memang betul gereja Injil, tapi satu suku yang mengelolakan gereja itu gitu ya. Sehingga saya banyak bertumbuh itu di karismatik ya, banyak yang saya pelajari gitu ya. Sampai hari ini saya tetap bertahan karena saya juga merasakan diri saya bertumbuh di situ gitu ya. Itu Iya, yang benar. menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak itu kok bisa ke karismatik gitu dari awal gereja suku gitu ya. Terima kasih. Ya sebelumnya saya perkenalkan ya, saya bantu perkenalkan Bu Maria ini dari X ya, Bani Kedar. Dia bertobat dan terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ibu Maria
Herina ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, sebagai perkembangan karena Bu Herina ini Oke. belum sempat masuk di Zoom karena banyak juga kegiatan dia. Bukan apa, dia rindu untuk membagikan firman-Nya, membagikan kesaksiannya, rindu. Cuman selalu waktunya bertabrakan. Tapi anyway, lain waktu pasti Bu Herina akan bersama-sama dengan kita. Oke, terima kasih perkenalannya Bu Herina. Silakan dijawab apa yang ditanyakan oleh Bu Herina, Pak Frans. Ya, terima kasih Bu. Salam kenal, saya Frans ya Bu. Shalom ya. Ya, memang kalau saya melihat lebih aktif dia di gereja karismatik ini untuk segala kegiatan untuk Tuhan itu memang full. Baik dia dari kinerja dari strukturnya gereja, baik dari jemaatnya, baik dia seperti satu rasa gitu Bu. Kalau di suku ini kadang kita melihat karakter di dalam gereja suku khususnya kami ini, ya kadang melihat keadaan. Ketika kita orang yang nggak punya, ya sepertinya ya kehidupan kontak emosional dalam gereja itu sepertinya tidak tanggapi Bu. Jadi sepertinya lebih nikmat dia kalau kita di gereja karismatik ini Bu. Artinya baik dia di jemaatnya, baik di ruang gerejanya, baik di luarnya lebih satu rasa lah. Bagaimana satu rasa, sepertinya kita itu punya kehidupan yang penuh sukacita. Kira-kira gitu. Jadi kalau yang saya alami di waktu gereja suku Bu, ya hanya sekedar seperti struktur aja, ya datang, duduk, dengar, pulang, ya gitu-gitu aja Bu. Kira-kira gitu Bu. Makasih. Iya, ya Pak ya, nggak ada rasa bertumbuh ya Pak ya. Saya pertama awal itu saya nambah sedikit ya ini ya. Kita tidak pernah dibimbingkan baptisan itu apa gitu. Kita tidak pernah dibimbingkan dalam cara gereja yang awal saya masuk itu cara doa puasa tuh seperti apa gitu ya. Dan juga bimbing pranikah gitu, nggak ada sama sekali. Kesatuan doa tuh tidak ada sama sekali. Jadi setiap jemaat itu punya masalah. Mereka tidak ada dipanggil, dibimbing seperti apa. Makanya di gereja yang saya ceritakan awal saya bertobat itu gereja Injil sebenarnya, yang satu grup ya dengan GPMI, Gereja Kibait Allah gitu ya Pak ya. Itu saya rasakan saya tidak mengerti sama sekali. Jadi pernah waktu saya SMP ada teman kedar yang bertanya, selalu nyerang-nyerang iman Kristen ya kepada teman saya yang Kristen. Waktu itu kan saya belum gitu ya, cuma saya ikut-ikutan teman karena mayoritas tempat saya itu kan banyak anak-anak Tuhan gitu ya, tapi gereja itu gitu yang ada itu pertama GKII, yang kedua itu Katolik gitu ya. Tapi tidak ada perkembangan sama sekali. Kenapa Tuhan kalian 3? Itu mereka nggak bisa jawab. Karena apa? Dari pemimpin gerejanya tidak pernah membimbingkan jemaat seperti itu gitu ya. Jadi mereka bertumbuh usia 30 tahun, kalau sudah punya anak 1, udah nikah di gereja, akhirnya yang perempuan nikah, kejar suami orang yang kaya, berduit, itu lari kemana-mana. Ini banyak kejadian sampai saya mendapat informasi, saya catat dalam buku saya, informasi yang saya dapat dari ini ya daerah Kabupaten Kutai Timur ya, itu banyak mayoritasnya di situ gitu ya. Saya riset juga, saya memberikan masukannya buat teman saya, dia seorang pendeta melayani di gereja yang sama, orang GKII, juga dia tidak menerima, ini organisasi kami lain. Padahal saya berpikirnya ke jiwa gitu. Maksud saya kan bimbingan rohani terhadap jemaat itu harus ekstra gitu ya. Kalau mendengar dari anak-anak itu keluar dari iman itu bagaimana terhadap orang tuanya, terus gerejanya seperti apa. Oke, gitu. Bu Maria. Apa yang mau disampaikan ke Pak Frans, yang mau ditanyakan atau disampaikan atau apa? Nanti saya kira saya perlu Bu Herina untuk menyampaikan kesaksiannya ini. Mantap ini. Suatu waktu saya akan jadwalkan jika waktunya tidak bertabrakan. Saya malas itu Pak kalau ditanya. Nanti saya nggak sadar
Panjang lebar waktu Iya, orang iya. saya ambil ya. Oh ya, it's okay, Bu. Nah, apa yang mau Itu, ditanyakan? saya Yang nggak mau mau, ditanyakan? itu malas. Apa yang mau Malas saya ditanyakan nggak. oleh ke Pak Frans? Apa silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada Pak Frans? Itu Pak ya, mengenai perkembangannya itu kan ada perbedaannya Pak ya. Ah, Perbedaannya yang dari awal sama yang terakhir. Kalau bisa perkembangan apa yang Bapak bisa lihat di tempat yang baru dan menjadi bertumbuh dan bertahan ya, gitu. silakan. Ya, terima kasih Bu. Perkembangan yang saya alami Bu, di mana setiap ada pun program masalah dalam kehidupan, baik itu beban, baik itu suatu penyakit, baik apa, selalu saya mengikat harga mati yang Tuhan berikan sama saya sesuai dengan yang setiap di dalam gereja itu kami saling ada konseling dan saling begini juga, saling memberikan kekuatan di dalam satu dengan yang lain. Perkembangan yang saya alami ya semakin bertumbuh dan bertumbuhlah iman yang saya alami ketika saya di gereja yang karismatik. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang Pekanbaru. Kelihatannya Pak Gibson sudah angkat tangan ini. Boleh kalau mau ada yang mau disampaikan Pak Gibson, silakan Pak Gibson. Iya, saya ingin bertanya. Terima kasih ya Pak Andre Ya, oke. buat saya. Jadi maaf saya nggak bisa buka video karena situasinya Oke. Ya, ya. memadai. Iya, jadi Horas Damanik. Jadi begini, Laik Damanik. Tadi Pak Andre mengatakan bahwa Pak Damanik ada di Manado. Tapi Bapak tadi mengatakan di Sumatera Utara. Di mana yang sebenarnya yang benar? Mungkin salah setting mungkin Pak Andre. Udah kusampaikan juga di Medan gitu Pak. Iya, ya. Oh, Saya tadinya di Manado, saya pikir di Manado. Ya, karena dia ikut grup Manado dia. Iya. Salah setting mungkin Pak Andre itu ya. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa kalau begitu. Jadi berarti kalau di Medan atau di Sumatera Utara itu tepatnya di kampung kita ya? Kampung kita. Iya, saya di Siantar Pak. Oh, bukan di Simalungun? Iya, Simalungun lah Siantar. Simalungun. Oke. Iya. Satu kampung kita. Sama-sama. Iya. Istri saya juga dari Tigaronggo. Boru apa Pak? Boru Purba. Oh. Jadi Bapak tadi marga? Tampu Bolon. Tampu Bolon ya. Puji Tuhan. Saling Merlaik lah kita. Iya. Asli lagi. Damanik Purba itulah sisa dapur. Oke, yang saya tanyakan Laik. Kan sebagaimana tadinya dari gereja kesukuan, saya yakin bahwasanya dari gereja kesukuan itu adalah dari GKPS. Iya, benar. Iya, jadi betapa kentalnya kalau kita dulu bergereja di GKPS. Iya. Apa yang membuat Bapak sampai harus mengambil tindakan untuk beralih ke gereja GBI atau karismatik? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Kalau langsung karena kesaksian yang saya alami itu, di mana iman saya bertumbuh, mungkin disitulah mungkin saya untuk beribadah. Kira-kira gitu Pak. Ketepatan memang ya sama dengan pendidikan sekolah mungkin. Ada yang swasta, ada yang negeri. Tapi kan beda secara strukturnya itu dan cara penyampaiannya itu. Jadi ketika saya mengalami suatu pertumbuhan iman di suatu gereja yang ini, ya mungkin saya bisa ngambil tindakan. Nah, memang secara kesukuan, ya mungkin berlatar belakang kita dari gereja suku mungkin banyak menjadi tantangan.
tapi saya harus punya prinsipnya juga, punya satu tujuan bahwa kita bukan soal gereja untuk bertemu dengan Tuhan memang, tapi ketika saya bertumbuh di satu-satu gereja ini, ya mungkin inilah buat saya membuat kesimpulan, kira-kira gitu Pak. Amin. Jadi Oke. ada satu lagi Pak Andre. Oke. Silakan. Jadi Satu pertanyaan lagi. jika mengambil keputusan itu, apakah keluarga menerima? Jika tidak menerima, apa yang Bapak lakukan buat keluarga? Terima kasih. Pertanyaan tajam Memang ini. di dalam keluarga, ya terima kasih Pak. Di dalam keluarga tidak menerima karena banyak yang bertolak belakang dengan kesukuan kita memang. Tapi ya step by step, ya karena saya menganggap itu sudah dari suatu kesembuhan yang saya alami dari penyakit itu, karena dokter yang sebelumnya dibilang harus kamu di gereja begini supaya iman bertumbuh, ya karena saya sudah mengalaminya, ya saya punya prinsip, ya saya harus patahkan hubungan dulu dengan keluarga, tapi saya yakin untuk ke depan pasti keluarga menerima apa adanya. Demikian Pak. Oke, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Saya kira waktunya sudah over ya. Saya lupa juga tadi timer. Pak Karel monitor nggak waktunya, Pak? Tolong Pak Karel. Selesai, kita lanjutkan sesi kedua aja, Pak. Kenapa? Kita lanjut sesi kedua aja, Pak. Oke, sudah selesai ya. Oke. Oke, kalau itu waktunya sudah selesai, mohon maaf karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Jadi intinya yang saya dapat poinnya adalah gereja tidak menyelamatkan. Itu berita buruknya ya. Gereja tidak menyelamatkan, tapi berita baiknya, pertumbuhan iman kita, merespon kita setelah kita ditebus dengan darah Kristus itu apa? Sehingga kita mendapatkan hak waris kerajaan surga. Kita adalah anak-anak Allah yang ditebus. Gereja tidak menyelamatkan. Hati-hati nih. Gereja tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Iman. darah Kristus dan iman kita. Bagaimana respon kita yang sudah ditebus? Apakah kita menjadi mempermainkan saja tebusan itu, atau kita merespon dengan benar? Oke, terima kasih atas kesaksiannya Pak Frans yang memberkati kita semua di YouTube channel ini dan di virtual Zoom Kompak Siang. Poinnya adalah yang saya dapatkan dari kesaksian adalah karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari siapa? Dari iman dan memimpin kita kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 1, bersyukur pada Tuhan kita terpilih untuk mendengar Injil yang menyelamatkan kita. 2, sudah seharusnya yang mendengar kabar baik, kabar sukacita oleh kuasanya mengubah kehidupan kita semua. 3, menjadikan kita yang percaya hidup dalam kebenaran oleh karena iman. Yesus memberikan damai yang kekal dalam hidup setiap kita, supaya kita memperoleh ketenangan, damai, sejahtera, sukacita, dan keselamatan kekal. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih ke Pak Frans Bonardo dari Medan atas kesaksian yang memperkuat iman kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Amin, Pak Karel. Ya. Ambil alih. Oke. Selamat siang semua Bapak Ibu di ruang ini. Kita akan lanjut pada sesi yang kedua.